Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter untuk petani sawit Indonesia ya. Eh, Bicara masalah sawit, teman-teman, tidak mungkin lepas dari masalah pupuk ya. Dan bicara masalah pupuk untuk sawit itu tidak sama dengan bicara pupuk dengan masalah tanaman-tanaman yang lain. Contoh, padi, jagung, ya, semangka, dan lain-lain ya teman-teman. Tentu kandungannya yang diperlukan itu berbeda. Dan kandungan yang paling diperlukan oleh sawit adalah kalium. Coba kalian perhatikan ya. Dari pupuk tunggal saja. Urea itu kandungannya 46%. TSP 46% atau SP36 36%. RP di bawahnya lagi. Kemudian kalium itu dari KCl atau MOP 60%. Jadi kandungan yang diperlukan paling banyak unsur haranya oleh sawit adalah unsur hara kalium. Itu pupuk tunggal. Nah, sekarang bagaimana dengan pupuk majemuk? Pupuk majemuk itu sangat banyak sekali dan kompleks sekali. Khusus untuk sawit, desain daripada pupuk untuk sawit, pupuk majemuknya itu kaliumnya juga paling tinggi. Contoh 12 12 17. 17-nya kalium. Kemudian 13 6 27. 13 8 27. Jadi mengapa demikian? Kok sawit ini memerlukan kalium yang tinggi? Nah, sebelum kita masuk ke alasan-alasan mengapa kalium ini dibutuhkan sangat banyak, akan saya bacakan sedikit ya mengenai apa sih kalium itu dan unsur K itu apa sih gitu. Salah satu unsur hara yang sangat penting dalam pertumbuhan dan produksi tanaman sawit adalah kalium atau K. Unsur hara ini dibutuhkan dalam jumlah yang banyak karena mempengaruhi kualitas dan kuantitas tandan serta resistansi terhadap penyakit dan stres kekeringan. Kemudian K juga mengatur fungsi stomata pada daun serta berperan penting dalam transportasi asimilasi dari fotosintesis, mengaktifkan enzim dan sintetis minyak. Nah, ini teman-teman yang penting ya. Nah, ini jika gejala defisiensi K atau kekurangan K pada tanaman sawit yaitu munculnya bercak oranye atau mid crown yellowing dan white strip. Ini terjadi karena ketidakseimbangan rasio N atau K. Pokoknya antara N dan K jika tidak seimbang maka terjadi white strip. Nah, itu teorinya teman-teman ya. Nah, kita masuk ke bagian alasan-alasan mengapa unsur hara K itu sangat dibutuhkan oleh sawit. Alasan yang pertama, teman-teman, kalium di area wilayah lahan atau pertanahan di daerah kita ini itu jumlahnya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Produksinya pun untuk KCl itu didominasi dari luar negeri dan kita ini impor ya. Tentunya berarti kita memerlukan banyak kalium untuk kita berikan kepada lahan kita. Alasan yang kedua, bahwa yang saya bilang tadi tanaman sawit tidak bisa disamakan dengan tanaman yang lain. Mengapa? Contoh jagung. Jagung itu sekali panen selesai. Semangka sekali panen selesai atau setidaknya panen sekali 2 kali selesai. Ya. Kemudian misalkan tanaman tahunan ya, rambutan. Itu buahnya juga cuma musiman. Ya. Durian buahnya juga musiman. Kalau ada durian atau tanaman lain yang buahnya itu terus menerus, tentu pasti saya yakin dia pasti memerlukan kalium yang tinggi. Nah, sekarang sawit teman-teman yang notabene ada yang panennya itu 2 minggu sekali ya, 17 hari sekali, 1 bulan 2 kali, dan itu terus menerus
sampai dia masa produktifnya habis, ya, bahwa sampai kelewat batas masa produktif pun kadang-kadang masih dipanen. Nah ini teman-teman ya, jadi produksi buahnya itu diinginkan terus menerus, dan itu selalu kita ambil, produksi lagi, kita ambil lagi. Tentu kita harus mengembalikan kalium itu sejumlah daripada produksi yang sudah kita ambil tadi. Itu secara kasar seperti itu. Namun kita tidak melakukan uji lab, tapi secara kasarnya seperti itu teman-teman, bahwa kalium itu harus kita kembalikan kembali. Tentunya unsur hara yang lain juga sama teman-teman, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan kalium. Kalau kalium itu besar sekali karena buahnya yang kita ambil teman-teman. Nah kalau kita yang ambil daunnya, ya berarti nitrogennya yang kita banyakin. Contoh kangkung ya, seperti itu ya, yang notabene kita ambil itu daunnya ya, seperti itu. Nah yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah bahwa kalium ini yang memberikan daripada nilai produktivitas sawit itu menjadi lebih tinggi, bahwa yang membuat nilai rasa atau kualitas buah itu menjadi bagus itu adalah kalium. Kalau tanaman itu diambil adalah misalkan buah semangka adalah manisnya, maka semangka ini akan menjadi lebih manis. Tentu ini berpengaruh dengan produktivitas teman-teman ya. Kemudian contoh cabai ya, cabai itu kan yang diambil adalah pedasnya ya. Maka kalau kaliumnya ini dapat, maka cabai ini akan menjadi lebih pedas, normal ya, pedasnya normal, yaitu pedas. Jangan sampai cabai kok nggak terlalu pedas, nah ini kurang kalium teman-teman ya. Apalagi sawit ya, apalagi sawit, yang diperlukan adalah minyaknya. Maka nilai daripada minyaknya ini akan lebih banyak, lebih bagus ya, brondolonya akan lebih besar-besar ya, tandanya akan lebih besar ya. Ini diperoleh daripada nilai kalium itu tadi ya. Nah ini teman-teman yang harus diperhatikan. Maka jika ini terjadi ya, brondolannya lebih besar, tandanya lebih besar, ya nilai produktivitasnya jelas lebih bagus. Nah ini alasan ketiganya. Maka berangkat dari sini tidak bisa teman-teman, ada yang bilang misalkan bagaimana dengan menggunakan pupuk kandang saja. Saya kurang yakin teman-teman ya, karena dari persentase pupuk untuk sawit ini diperlukan sangat besar sekali. Kalau kita menggunakan pupuk hanya pupuk kandang atau organik, mengandalkan pupuk organik saja, saya sangat mengkhawatirkan ya, itu akan sulit sekali dibuktikan. Kalau toh ada, itu hanya beberapa wilayah atau beberapa area yang notabene di lahan itu memang sangat subur ya, awalnya memang sangat subur, tinggal memberikan suntikan-suntikan pupuk organik saja sudah bagus, dan itu tidak bisa dicontoh oleh lahan yang lain. Nah ini teman-teman, tidak bisa dicontoh seketika pun oleh lahan-lahan yang lain, apalagi lahan-lahan yang notabene lahan itu gersang, kemudian gambut, kemudian lahan itu modelnya berpasir. Tidak bisa ditiru teman-teman, itu hanya khusus untuk lahan yang memang areanya itu sangat subur. Yang kita katakan adalah standarisasi, bahwa sawit memerlukan pupuk itu sangat banyak, dan itu harus dipenuhi oleh kita untuk mengembalikan unsur hara yang kita angkut keluar melalui buahnya. Nah itu teman-teman ya, itu harus kita pahami masalah pupuk. Oke teman-teman, mungkin obrolan kita semoga juga bermanfaat buat teman-teman. Kira-kira seperti itulah penjelasannya untuk mengenai pupuk sawit. Kita harus memenuhi daripada standarisasi pupuk yang dibutuhkan oleh sawit itu berdasarkan usia sawit itu sendiri. Oke, sampai di sini perjumpaan kita, semoga bermanfaat bincang-bincang kita sambil ngopi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.